pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Oke. Pada pagi hari ini kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu mari kita serahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai umat beragama. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, jadi silakan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan atau Engkau yang berkuasa dalam dan surga, kembali kami Tuhan di mana Engkau menolong kami dari perjalanan hingga kami di sekolah ini. Ya Tuhan, kami sadari karena kami melihat hanya bahasa Tuhan Yesus Kristus, ini hanya anak-anak maka menguasai pelajaran kami. Kiranya Engkau selalu membimbing kami, memberikan kami. Berti, Dara, Clara, ya. Daniel, Desniawati, Elsani, Angelita, Erik, Darlene, Vinicius, Herman, Jeremy, Joyce, John Selamat, Krishna, Lestari, Diwansyah, Mawar, Mei Perhatian. Kalau nggak ada perhatian ya sudah. Novi Saputra, Rayman, Sarah, Trijeni, Krishna, Vivin, Warni, Winda, Yarnita, Yustri. Oke, berarti semua hadir ya hari ini? Ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada kegiatan daripada mata pelajaran ekonomi. Dan sebelum kita masuk pada apa materinya, saya berharap bahwa siswa kami sudah bisa dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kemudian dari pembelajaran ini mari kita memberikan konsentrasi yang baik. Karena kenapa? Karena pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, jadi saya berharap kepada siswa-siswi kami sudah semangat. Semangat kan? Oke. Baik, hari ini kita akan, sebelum kita masuk pada materi, maka minggu lalu kita sudah mempelajari tentang masalah pokok ekonomi. Dilanjutkan dengan hari ini kita mempelajari bagian daripada sistem ekonomi, di mana kemarin kita mempelajari sistem ekonomi. Yang pertama adalah bagaimana ekonomi tradisional dan kemudian terpusat. Lalu kita lanjutkan hari ini adalah ekonomi pasar dan sistem ekonomi campuran. Yang masih ingat dengan mata pelajaran sebelumnya dulu silakan. Oke, silakan Dika. Oke, baik, terima kasih daripada jawaban temanmu terkait dengan mata pelajaran kita sebelumnya. Nah, oke, jawab sudah. Stop. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari terhadap apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Nah, jadi minggu lalu kita sudah masuk tentang masalah pokok ekonomi. Sebelum kita masuk pada materinya ini, nanti Bapak akan bertanya kepada masing-masing daripada siswa yang dimana mata pelajaran apa sebelumnya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang materi berkaitan dengan sistem ekonomi. Jadi di pelajaran sistem ekonomi ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi adapun yang merupakan indikator
daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, di sini kompetensi dasar adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian sebagai indikator menelaah pengertian sistem ekonomi, menggali macam-macam sistem ekonomi, menyimpulkan kekuatan kelemahan daripada masing-masing sistem ekonomi. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menelaah pengertian sistem ekonomi dengan tepat. Nah, arti daripada model pembelajaran PBL ini adalah sesuatu model pembelajaran yang diterapkan guru di dalam kelas dengan siswa diberikan satu tugas terhadap satu masalah. Lalu di masalah itu siswa akan menggali, akan mencari apa sebenarnya titik daripada atau identifikasi dari masalah itu. Setelah sudah diketahui, maka siswa akan mendiskusikannya kepada teman sekelompoknya. Lalu akan mempresentasikan kepada teman atau di dalam kelas. Itulah sebenarnya problem based learning. Ada dituntut siswa lebih aktif. Berikutnya melalui pendekatan saintifik atau scientific learning, siswa diharapkan dapat menggali macam-macam sistem ekonomi yang berkaitan dengan pertanyaan atau diskusi, bertanya dan segala macamnya. Melalui pendekatan-pendekatan ini siswa bisa dapat mencari apa sebenarnya macam-macam sistem ekonomi. Kemudian melalui pendekatan scientific learning juga siswa dapat merinci tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi dengan tepat. Jadi di sini siswa kami dapat diarahkan bagaimana bisa mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan daripada masing-masing sistem ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan informasi dari data-data yang diperoleh tentang sistem ekonomi dengan penuh tanggung jawab. Artinya di sini di mana siswa seperti saat ini kita kan minggu lalu sudah sepakat bahwa hari ini kita akan bentuk kelompok, ya kan? Ya. Nah, jadi hari ini kita akan bentuk kelompok lalu mendiskusikan nanti daripada apa saja satu video studi kasus. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, yang dimana target dan capaian kita dalam mata pelajaran ekonomi pada hari ini. Selanjutnya di sini nanti ada video, ya, ada video terhadap satu studi kasus. Nah, dari video tersebut diharapkan siswa dapat menyimak video tersebut, kemudian menggali apa masalah di dalam video tersebut. Nah, nanti Bapak akan kasih satu studi kasusnya, lalu memecahkan itu dengan diskusi kelompok dan menampilkan di kelompok. Ya, kita lanjut untuk mempersingkat waktu, ya. Iya, Pak. Nah, ini suaranya apa? Udah dilihat aja dulu, ya. Nih. Nah, diperhatikan videonya, ya. Ini satu video studi kasus tentang masalah pokok ekonomi, lalu bagaimana cara menghadapinya melalui sistem ekonomi.
Nah, ini tadi itu satu studi kasus, lalu bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, ini dia. Lalu sistem ekonomi apa yang dipakai untuk mengatasi daripada masalah-masalah ekonomi tersebut atau masalah misalnya kelangkaan tersebut. Nah, jadi di sini sudah ditetapkan atau di sistem ekonomi Pancasila menjadi salah satu solusi kemajuan ekonomi. Jadi pemerintah mengajukan menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini dia. Nah, ini kesepakatan daripada pemerintah bagaimana solusi daripada menghadapi satu masalah ekonomi. Yaitu solusinya melalui sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi Pancasila. Ya, sistem ekonomi Pancasila. Tidak apa? Nah, ini penjelasan tentang bagaimana sistem ekonomi Pancasila itu diterapkan. Oke. Nah, itulah satu video yang berkaitan dengan materi kita hari ini adalah daripada sistem ekonomi. Jadi di dalam video itu ada satu studi kasus. Nah, dari ini nanti sudah disimak ini kan? Sudah disimak? Videonya sudah ya? Oke. Nah, jadi akan muncul Bapak munculkan satu studi kasusnya. Nah, dari video itu ada 3 studi kasus yang akan muncul. Nah, di sini ini dari video yang diamati siswa diharapkan dapat menyelesaikan studi kasus dengan kelompok masing-masing. Nah, jadi nanti Bapak akan bagikan media pembelajarannya sebagai tempat untuk memberikan jawaban. Nah, ini yang pertama adalah menurut kelompokmu apa saja masalah ekonomi yang ada di dalam video tersebut. Nah, ya. Kemudian mengapa masalah ekonomi tersebut mengalami kelangkaan di masyarakat? Apa sih penyebabnya? Apa penyebab daripada masalah itu? Kemudian ketiga, menurut kelompokmu bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut melalui sistem ekonomi? Nah, di sini karena sudah berbentuk kelompok kita, maka Bapak akan membagikan dulu ini media pembelajaran yang akan digunakan. Silakan nanti di sini ditulis jawabannya masing-masing, lalu dikelompokkan. Oke. Nah, silakan nanti ditulis di sini jawaban masing-masing, lalu dikelompokkan di dalam kelompoknya dan kemudian dipresentasikan. Nah, itu ya.
Nah, jadi ini studi kasusnya di atas. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan kasih waktu 5, 10 atau sampai 15 menit. Silakan. Nah, untuk mencari jawabannya boleh menggunakan handphone. Ya, bisa dicari di internet. Kemudian juga kalau ada buku referensi boleh juga digunakan sebagai alat untuk mencari jawaban. Baik, kalau misalnya kira-kira ada yang kesulitan ya silakan ditanyakan. Akhirnya ku pergi, tinggalkan dirimu.
Bagaimana? Bisa kira-kira ditemukan jawabannya itu? Bisa, Pak. Bisa ditemukan apa masalahnya? Bisa, Pak. Oke, mantap. Gimana? Sudah bisa ketemu dengan jawabannya atau masalahnya? Kan baru main nomor telepon bagi aku. Hah? Pas main notebook. Nggak boleh phone di telepon. Nggak boleh phone di telepon. Oke, bagaimana? Sudah bisa? Sudah kita tampilkan? Sudah? Kelompok 1 bisa? 2 siap? Kelompok 3 siap? 4 siap? 5 siap? Oke. Baik, kita akan masuk pada hasil daripada pengamatan kalian terhadap video tadi. Lalu apa identifikasi masalahnya? Lalu sudah didiskusikan. Baik, kalau memang sudah siap, mari kita akan memulai ya. Untuk jawaban atau penampilan nomor 1 ini terkait dengan urutan nomor 1 ini. Nah ini, menurut kelompokmu apa masalah yang ada di video? Dari kelompok 1 dulu, ada? Silakan. Nah, yang lain memperhatikan jawaban temannya ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan, silakan ditambahkan. Kalau ada juga sanggahan, silakan disanggahan juga nanti. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 itu. Pertanyaannya, menurut kelompokmu apa saja masalah ekonomi yang ada di video tersebut? Ya. Menurut pendapat kami, masalah mengenai produsen, di mana produsen adalah yang menghasilkan barang dan jasa, serta distributor adalah yang menyalurkan barang tersebut. Maka kaitannya dalam masalah ekonomi adalah tentang kelangkaan bahan bakar minyak, di mana banyaknya para produsen menjual BBM di luar negeri dikarenakan harga yang menjanjikan. Maka akibatnya kebutuhan dalam negeri berkurang. Juga para distributor yang menjadi terkait dalam kelangkaan minyak disebabkan karena mereka menjadi mafia BBM tersebut dengan menimbun BBM. Lalu pada saat terjadinya kelangkaan, maka barulah mereka menjual minyak tersebut dengan harga yang tinggi. Dengan demikian ada 3 masalah ekonomi yang di atas, yaitu masalah produsen, distributor, dan pengusaha. Ya, terima kasih jawaban dari kelompok 1. Terkait dengan apa dari video tersebut tadi, apa satu masalah? Ya, ada masalahnya adalah masalah ekonomi yang berkaitan dengan distribusi, dengan produksi dan konsumsi. Jadi itu di video tadi. Lalu nanti bagaimana cara menghadapinya melalui sistem ekonomi. Oke, ada yang menambahkan dari jawaban temannya atau yang
menyangga, silakan. Dari kelompok 2 ada? Ya, silakan dari kelompok 2. Tambahan dari jawaban satu. Ya, silakan. Menurut masalah ekonomi menurut kami hampir sama dengan kelompok satu, yaitu masalah produsen dan distributor yang dapat menyebabkan kelangkaan karena penjualan ilegal dan kemacetan distribusi. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Jawabannya ada lagi dari kelompok lain. Ayo, silakan kalau ada. Oh, Pinje. Silakan Pinje Sius. Dulu. Menurut dari kelompok kami itu kelompok 4 Ya. tentang masalah ekonomi yang ada di video itu tadi, yaitu masalah ekonomi yang ada pada video itu adalah tentang langkanya bahan minyak solar atau BBM, di mana naiknya BBM ini merupakan salah satu penyebab, yaitu sumber bahannya berkurang, dan sedangkan kendaraan yang membutuhkan BBM atau bahan minyak solar ini semakin banyak, sehingga tidak ada keseimbangan. Kendaraan yang membutuhkan bahan solar semakin banyak dan sedangkan penyediaan solar berkurang, sehingga terjadi salah satu masalah ekonomi. Atau juga karena ada faktor dari luar, yaitu yang menghasilkan seperti Indonesia menghasilkan bahan minyak solar, dan lebih mementingkan jika dari luar orang luar membeli bahan minyak solar ini lebih besar dari pembelian orang Indonesia asli. Nah, Indonesia lebih mementingkan mengekspor keluar karena harga yang lebih mahal, sehingga jika orang luar membatasi pembeliannya sehingga mereka menjual kembali ke Indonesia, maka harga BBM ini semakin naik, dan wajib Indonesia membeli karena tidak ada bahan yang selain dibeli yang menjual dari luar juga. Demikian dari kelompok kami. Baik, terima kasih jawabannya dari kelompok 4 ya. Ada dari kelompok lain? Tidak. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, itulah jawaban daripada beberapa kelompok terkait dengan masalah di video tadi. Apa sebenarnya masalah yang ada di dalamnya dan bagaimana cara menghadapi nanti dengan sistem ekonominya. Nah, kemudian dari video tadi terkait dengan masalah yang kita hadapi atau yang dihadapi adalah masalah ekonomi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, silakan jawabannya ada dari kelompok yang mana ini yang bisa menjawab ini? Oh, kelompok 2, silakan. Soal yang kedua, Ya. mengapa masalah ekonomi tersebut mengalami kelangkaan di masyarakat? Apa penyebabnya? Sebagai jawaban kami dari kelompok 2 ialah yang pertama, adanya yang melakukan penimbunan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang hanya mementingkan kebutuhan sendiri dan menyampingkan kepentingan orang lain, sehingga karena hal tersebut kelangkaan atas barang-barang ekonomi terjadi. Yang kedua, pasokan bahan bakar minyak terbatas untuk diproduksi. Bahan mentah untuk memproduksi BBM pada saat ini semakin menipis dan sulit ditemukan. Bahan mentah utamanya adalah minyak bumi yang saat ini volumenya semakin rendah di negara kita. Hal ini membuat kelangkaan BBM terjadi. Apabila bahan mentahnya kurang, maka produksi tidak lancar. Yang ketiga, produsen melakukan ekspor tanpa izin. Hal ini terjadi karena nilai jual luar negeri lebih tinggi sehingga penjualan dalam negeri menipis, dan hal tersebut membuat pasokan barang-barang ekonomi dalam negeri kuat dan mengakibatkan kelangkaan. Demikian jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 2 yang diwakili oleh Tri Jenny. Itulah jawaban dari kelompok 2 dan sangat bagus, luar biasa. Ada dari kelompok lain yang menanggapi lagi? Ada Pak. Oh iya, pertama dulu Clara, lalu nanti nyusul ya. Oke, silakan. Sedikit tambahan mengenai pertanyaan kedua, yaitu mengapa harga tersebut mengalami kelangkaan di masyarakat dan apa penyebabnya? Ya. Kelangkaan akan bahan bakar minyak terjadi karena adanya lonjakan permintaan secara mendadak. Artinya permintaan lebih besar daripada bahan bakar tersebut. Hal ini
mengakibatkan antrean di SPBU. Faktor kedua yaitu sumber daya alamnya terbatas atau bahan mentah dari BBM tersebut sulit didapatkan. Kemudian permintaan akan BBM semakin meningkat serta adanya perbedaan harga BBM subsidi dengan BBM non subsidi. Oke, terima kasih jawaban dari kelompok 4 ya. Betul, kelompok 3 ya. Kelompok 3 dari Clara. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Nah, silakan dari kelompok 4 sama jawabannya juga. Sama ya. Ya, silakan aja. Oke. Silakan. Baik, kami dari kelompok 4 melaporkan sedikit jawaban dari kelompok itu kelangkaan BBM ini terjadi karena adanya lonjakan pemerintah secara mendadak. Hal ini mengakibatkan ada antrian di SPBU. Selain itu juga dipengaruhi oleh perekonomian di masing-masing daerah mengalami peningkatan. Oke. Terima kasih jawaban dari kelompok 4. Ada dari kelompok lain yang lagi yang menanggapi? Tidak ada. Oke, berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah dari masalah di video tadi, ada itu masalah ekonominya, lalu apa penyebabnya bisa terjadi demikian, lalu bagaimana mengatasinya dengan menggunakan sistem ekonomi. Nah, tadi di kelompok 1 sudah menjawab, kelompok 2 sudah juga menjawab, kelompok 4 juga, kelompok 3 juga. Iya, 3 ya. Nah, tinggal kelompok berapa ini? Kelompok 5 silakan. Oke, kelompok 5 silakan. Baik, kami dari kelompok 5 ingin menjawab dari nomor 3 yaitu menurut kelompokmu bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut melalui sistem ekonomi. Menurut kami, sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat secara turun-menurun mengandalkan alam dan tenaga kerja sesuai dengan keadaannya yang tradisional. Nah, perekonomian ini juga bersifat dengan teknik produksi dan yang seperti kita lihat tadi di video, dan kemudian cara produksi yang telah lebih mengandalkan alam dan tenaga kerja. Hasil produksi di negara kita pun ini terbatas hanya untuk keluarga dan kelompok. Dalam sistem ekonomi tradisional, dalam sistem ekonomi tradisional, masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dihasilkan. Yang kami jawab dengan adanya adat atau tradisi turun-menurun. Adat ini diwariskan secara konsisten kepada generasi-generasi berikutnya. Kita bisa melihat bagaimana suatu suku tradisional di Lembah Baliem, Irian Jaya, dan masalah ekonomi mereka. Oke, sudah. Oke, baik, terima kasih jawaban dari kelompok 5 yang luar biasa. Ada dari kelompok lain? Oh, dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Dalam sistem ini, peran masyarakat sangat kecil. Dalam sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa, apa yang harus diproduksi dengan metode bagaimana barang diproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sisi ekstrim sistem ekonomi adalah sistem ekonomi komando atau perencanaan terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah sangat dominan. Peran pemerintah diuruskan dalam satu komando, baik produksi maupun konsumsi. Pemerintahan akan menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi. Pemerintah juga menentukan siapa saja yang kaya dan siapa saja yang miskin. Oke, terima kasih dari kelompok 1 jawabannya luar biasa ya. Ada dari kelompok lain? Oke, kelompok 2 silakan. Oke, menurut kelompok kami dapat diselesaikan dengan sistem ekonomi pasar, di mana sistem ini berhubungan dengan sistem harga, pasar, dan laba
kedua, sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan oleh pihak swasta. Pada sistem ekonomi pasar, pemerintahan hanya menguasai dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Sistem ekonomi pasar sesuai dengan ajaran yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam bukunya, Adam Smith menganjurkan agar kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat menentukan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai kemakmuran. Jika setiap individu makmur, maka negara pun akan makmur. Dalam ekonomi pasar, pihak swasta menguasai alat-alat produksi. Akibatnya, pemilihan tidak terbatas. Setiap individu berusaha meningkatkan keterampilan dan kemampuannya untuk menguasai sektor ekonomi sehingga timbullah persaingan yang maju. Sistem ini cenderung membuat suatu monopoli dan persaingan tidak sehat. Demi untuk mendapatkan keuntungan, segala cara dilakukan. Perusahaan bersaing sangat bebas karena peranan pemerintahan tidak ada. Pada sistem ekonomi, para pemerintahan bertugas membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaannya. Kegiatan ekonomi pemerintahan hanya berhubungan dengan penyelenggaraan negara saja. Sistem ekonomi pasar juga disebut ekonomi pertukaran bebas atau free exchange ekonomi. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 2 luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri lagi, ada dari kelompok lain? Ada Pak, satu lagi. Oke, silakan. Kelompok 3 ya. Silakan. Sistem ekonomi berikutnya yaitu sistem ekonomi Sakura, Ya. yaitu mengambil sebagian unsur pasar, tradisional, dan komando. Hal ini didasari kesadaran saling tergantung antar negara dan adanya pengaruh ekonomi global. Dalam sistem ekonomi campuran, mekanisme harga dan pasar bebas yang dianut oleh sistem ekonomi pasar dapat didampingi dengan adanya perencanaan dari pusat seperti yang dianut oleh sistem ekonomi komando. Satu hal yang harus dipahami, bahwa pada sistem ekonomi campuran terdapat peran pemerintah untuk menghadapi pasar yang bertujuan agar ekonomi tidak lepas sekali dan menentukan para pemilik modal yang besar sehingga membentuk suatu monopoli. Ya, baik. Terima kasih jawaban dari kelompok 3 terkait dengan bagaimana cara menghadapi masalah ekonomi itu melalui sistem ekonomi. Baik, ada lagi yang menanggapi? Tidak ada ya? Baik, mari kita berikan aplaus dulu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk materinya, pembahasannya. Apa sih yang berkaitan dengan sistem ekonomi itu? Dari masalah tersebut tadi, ini yang merupakan salah satu materi daripada apa yang kita pelajari hari ini. Nah, ini dia. Ini yang pertama. Minggu lalu kita sudah mempelajari sistem ekonomi memang, tetapi kita hanya menjalankan 2 tupoksi saja. Lalu kita lanjutkan nanti hari ini apa lagi yang merupakan sistem ekonomi itu atau bagaimana menghadapi sistem ekonomi tersebut. Nah, pengertiannya adalah pengertian sistem ekonomi menurut pendapat para ahli. Ini ya, menurut pendapat para ahli yang pertama, Gilarso mengatakan bahwa menurut pendapatan Gilarso ini, pengertian sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, baik produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lain sebagainya. Kemudian dalam menjalankan kegiatan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk suatu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dapat dihindari. Nah, itu dia, melalui sistem ekonomi yang dikemukakan oleh Gilarso ini, bagaimana bisa ada koordinasi atau mengkoordinasikan daripada kegiatan-kegiatan atau pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Ini juga menurut MC Fair yang mengatakan bahwa kesepakatan mekanisme dan institut untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Nah, ini dari sistem ekonomi ini adalah dapat menjawab daripada masalah-masalah ekonomi sebelumnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, masalah ekonomi, dan sistem ekonomi dapat menjawab daripada apa, bagaimana,
dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, itu dia ya. Nah, selanjutnya ini juga fungsinya ini. Nah, silakan dilihat fungsinya. Yang pertama adalah menyediakan perangsang bagi produk untuk memproduksi suatu barang, kemudian menyediakan cara atau metode mengkoordinasi kegiatan individu. Artinya di sini bagaimana bisa merangsang seseorang itu untuk menjadi seorang produsen. Nah, kemudian bagaimana metode yang digunakan dalam menjalankan daripada kegiatan perekonomian tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah menyediakan mekanisme agar misalnya produksi itu dapat dibagi rata kepada masyarakat. Nah, inilah sesuatu bagian daripada fungsinya ini. Nah, ini yang kemarin kita sudah mempelajari sistem ekonomi tradisional. Seperti apa yang disampaikan teman tadi, adalah bagian daripada sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi yang secara turun-menurun, ya, turun-menurun mengandalkan perekonomian yang bersifat. Nah, ini juga kita sudah mempelajari kemarin itu. Ini ciri-cirinya sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, ini juga berkaitan dengan sistem ekonomi komando. Jadi minggu lalu juga kita sudah mempelajari ini. Nah, hari ini kita melanjutkan apa saja sistem ekonomi itu. Yang pertama tadi itu sudah kita pelajari minggu lalu, kita lanjutkan hari ini sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, di sistem ekonomi ini juga sama dengan hampir sama dengan sistem ekonomi yang dilakukan sebelumnya. Akan tetapi di sistem ekonomi ini di mana kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi dilakukan oleh pihak swasta. Nah, pada sistem ekonomi pasar, pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Nah, artinya di sini bahwa masyarakat itu yang lebih berperan di dalam kegiatan ekonomi. Ya, lebih berperan di dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah adalah sebagai pengawas dan kemudian yang memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan daripada pasar itu. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya ya. Seperti minggu lalu kita sudah mempelajari ciri-ciri daripada sistem ekonomi sebelumnya. Ciri-ciri ekonominya adalah pertama, kebebasan masyarakat untuk memiliki alat produksi. Jadi masyarakat punya kebebasan dalam memiliki atau menggunakan daripada alat-alat produksi. Kemudian keikutsertaan pemerintah bidang ekonomi dilakukan secara langsung dan hanya sebatas pada perbuatan peraturan kebijakan ekonomi. Jadi pemerintah itu hanya sekedar membuat kebijakan. Nah, itu dari video tadi kan apa masalahnya. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi hal demikian dengan membuat satu kebijakan yang seperti dia katakan tadi dalam demokrasi Pancasila. Nah, itu soal ini yang dikatakan di sini. Kemudian kebebasan masyarakat untuk berinovasi dan berimprovisasi diakui dan dihormati. Artinya masyarakat bebas melakukan apa saja yang mau dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Nah, ini kelemahannya juga ini ada. Adanya persaingan yang mendorong masing-masing individu berusaha untuk mau maju dan bertindak secara efisien. Nah, kalau misalnya sudah pasar yang menguasai, maka ada muncul persaingan antara individu. Bagaimana bisa dia lebih unggul, produksinya lebih unggul, produknya lebih unggul, ya gitu. Jadi ada juga persaingannya. Kemudian adanya persaingan bebas. Nah, ini yang seperti yang tadi, persaingan bebas yang cenderung meningkatkan kualitas hasil produksi. Jadi kalau misalnya sudah pasar yang menguasai perekonomian, maka ada persaingan dan peningkatan kualitas. Kalau misalnya produksinya tidak berkualitas, maka otomatis bahwa produknya itu akan ketinggalan. Dan kemudian yang terakhir, pendapatan dapat ditingkatkan. Kemungkinan pendapatan dapat ditingkatkan melalui usaha memaksimalkan keuntungan. Nah, itu sebagai bagian daripada lanjutan terhadap sistem ekonomi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, ini yang kemudian kelemahannya, ya. Tadi itu daripada
ciri-ciri, kemudian ini kelebihan, ini juga kelemahannya. Persaingan menyebabkan yang kuat semakin kuat dan lemah semakin lemah. Nah ini kalau misalnya sudah pasar yang menguasai, berarti yang kaya akan kaya, yang bisa ya begitu. Yang kuat di bidang perekonomian akan semakin kuat, yang lemah akan semakin lemah karena persaingan ada seperti yang dikatakan tadi. Kemudian memungkinkan dapat menimbulkan sifat-sifat mementingkan diri sendiri. Nah ini sudah jelas, artinya ada muncul keegoisan satu dengan yang lainnya karena ini berbicara terhadap persaingan. Nah ini yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam seringkali tidak menghiraukan lingkungan. Nah ini kalau sudah masuk ke sistem ekonomi pasar, kadang-kadang lingkungan terhiraukan. Kenapa? Tadi sudah ada rasa mementingkan diri sendiri. Ya kalau misalnya pengusaha kayu dia tidak pernah memperhatikan lagi bagaimana hutan itu bisa dilindungi dan lain sebagainya. Jadi muncul di situ pemanfaatan sumber daya alam yang jarang atau dapat diabaikan. Nah yang terakhir dari sistem ekonomi itu adalah ekonomi campuran. Nah ini sini ekonomi campuran ini adalah pengambilan sebagian unsur sistem pasar, sistem tradisional, dan sistem komando. Jadi di sini campur, namanya juga campuran ya kan? Jadi dia mengambil ketiga-tiganya sistem ekonomi itu di dalam satu sistem ekonominya. Nah ini hal ini didasari kesadaran saling ketergantungan antar negara dan adanya pengaruh ekonomi global. Dalam sistem ekonomi campuran, mekanisme harga dan pasar bebas yang dianut oleh sistem ekonomi pasar dapat berdampingan dengan adanya perencanaan dari pusat seperti yang dianut oleh sistem ekonomi komando. Jadi di sini campuran ini adalah semuanya dapat diambil, baik tradisional, juga pasar dan juga komando atau terpusat. Nah, apa sih sebenarnya ciri-cirinya ekonomi campuran ini? Nah, ini dia. Nah, pemerintah sebagai pengendali dalam persaingan kegiatan ekonomi. Nah, kalau dia di ekonomi campuran itu adalah terkait dengan pemerintah akan melihat dan mengendalikan masalah-masalah harga, termasuk kita Indonesia. Nah, sebenarnya kita itu adalah menganut sistem ekonomi campuran, hanya saja namanya adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Nah, di video tadi itu sudah diterapkan sistem ekonomi atau cara menghadapi masalah tadi di video, dan pemerintah mengambil kebijakan dengan demokrasi Pancasila. Ini sebenarnya demokrasi Pancasila itu yang berkaitan dengan sistem ekonomi ini ya. Pemerintah akan mengendalikan daripada kegiatan-kegiatan terhadap lebaran. Seperti kita Indonesia tidak sembarangan dilonjakkan semua harga. Harus disesuaikan dengan bagaimana kemampuan masyarakat dan bagaimana juga kualitas daripada produk. Nah ini, kemudian pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan yang dianggap penting. Artinya di sini pemerintah membuat kebijakan tidak hanya kepentingan perusahaan, juga tidak hanya kepentingan masyarakat, tetapi diambillah tengah-tengahnya supaya bisa rata. Kemudian pemerintah memotivasi serta membimbing sektor-sektor usaha. Nah ini, seperti sekarang kan kebijakan pemerintah itu bagaimana supaya UMKM masyarakat UMKM itu meningkat. Nah itu dia. Sekarang pemerintah berusaha bagaimana UMKM itu lebih bagus atau masyarakat dapat usaha sendiri. Itu dia. Pemerintah memberikan motivasi bagaimana membimbing kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah hak milik perorangan dan swasta diatur oleh pemerintah. Hak milik penggunaan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Jadi apapun yang kita gunakan, apapun yang kita lakukan tidak bermasalah, tetapi jangan sampai juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah ini kelebihannya, ini sistem ekonomi campuran. Nah dapat dilihat ya, ini kelebihannya. Sektor ekonomi diakui pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Ini sudah jelas bagaimana bisa pemerintah itu berpihak kepada masyarakat, akan tetapi juga tidak lupa dengan bagaimana pengusaha-pengusaha itu diperhatikan. Jadi ini dia. Kemudian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta cenderung menguntungkan semua pihak. Jadi jangan juga semuanya itu dapat dilakukan hanya menguntungkan sendiri, tetapi dua-duanya dapat
diuntungkan. Penetapan harga lebih terkendali. Artinya ketika pemerintah juga ikut serta dalam pengendalian harga, kita juga masyarakat bisa menikmati daripada harga tersebut dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah ini kelemahan, kalau ada juga kelemahannya, tidak hanya keuntungan ini. Kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Nah beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa? Kenapa beban pemerintah lebih berat daripada swasta? Ya karena pemerintah membuat kebijakan, kemudian ikut serta bagaimana bisa kualitas produksinya, bagaimana distribusinya. Jadi pemerintah menyediakan pelabuhan, bandara, stasiun. Kemudian bagaimana masyarakat di lapangan, apakah mereka bisa mampu membeli daripada barang tersebut. Jadi otomatis berat. Seperti kita Indonesia, pemerintah lebih harus agresif dalam menghadapi kegiatan-kegiatan ekonomi ini. Nah, seperti yang kita alami sekarang itu dengan kenaikan BBM. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengendalikan keadaan seperti itu, jangan sampai masyarakat juga semakin semakin susah. Nah, yang terakhir sektor produksi menguntungkan dikelola oleh pemerintah sehingga swasta yang dapat melakukan keuntungan. Nah ini, jadi kalau misalnya tadi dibebas pasar bebas atau sistem ekonomi pasar, semua ini keuntungan para swasta saja. Nah di sini tidak. Kemudian ada yang anggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi daripada pegawai swasta. Nah ini kadang-kadang juga ini kelemahannya nih ekonomi campuran. Kalau orang sudah dikatakan, woi dia itu pegawai negeri, dia itu pekerja di pemerintahan, seakan-akan yang kerja di swasta dianggap kurang kurang berwibawa, dianggap bahwa statusnya itu masih rendah, masih tinggi lebih status yang kerja di pemerintahan. Itu kelemahannya, padahal sebenarnya sama-sama kerja kan? Ya. Nah, jadi maupun di swasta dia, mau di pemerintahan dia, mungkin beda mekanisme bagaimana misalnya upah yang diterima atau jaminan-jaminan yang diterima ketika hari tua. Itu memang bedanya, tetapi dalam pekerjaan sama-sama menggunakan atau melaksanakan daripada sistem ekonomi. Nah, itulah materi kita hari ini yang sudah Bapak jelaskan terkait terhadap video tadi. Jadi dari video tadi sudah kita pelajari terhadap apa masalahnya terhadap ekonomi, lalu ini cara mengatasinya. Nah, jadi minggu lalu sudah kita pelajari sebelumnya, lalu kita lanjutkan hari ini juga. Nah, dari yang Bapak sampaikan ini, dari materi kita hari ini. Jadi saya sudah membuat satu masalah berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini diskusi lagi nanti, diskusi kelompok. Bagaimana kelompok tersebut bisa menemukan jawaban-jawaban dari apa yang sudah kita pelajari. Nah ini LKPD sudah Bapak bagikan kan? Sudah Pak. Oh ini yang sudah di kelas ini kan? Nah LKPD-nya sudah Bapak bagikan. Nah ini juga ini medianya lagi, media pembelajarannya. Nah ini ya. Oke, namun sebelumnya dulu ya, sebelum kita masuk diskusi nih, dari materi tadi apa? Kalau misalnya ada kira-kira yang mau ditanyakan, silakan dulu ditanyakan. Nanti kita lanjutkan lagi setelah itu diskusinya. Silakan. Silakan Kak Sani. Tadi kita sudah mempelajari mengenai cara mengatasi masalah ekonomi menggunakan sistem ekonomi. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah, dari berbagai sistem ekonomi yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari tradisional hingga campuran, apa sistem ekonomi yang paling berdampak besar dalam mengatasi masalah ekonomi di negara kita? Oke, baik. Pertanyaan temanmu adalah apa sistem ekonomi yang paling berpengaruh atau berdampak besar di negara kita Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ada kan? Ada. Ada. Ada yang bisa menjawab?
Nah, ada? Di video tadi sudah dijelaskan apa sih sebenarnya cara masyarakat pemerintah menghadapi masalah ekonomi itu. Nah, itu dia. Dampak Mas. Ada? Nah, ayo silakan Winda. Oke. Sedang pertanyaan tentang sistem ekonomi yang paling berdampak. Ya. Materi yang Bapak sampaikan dari awal dari sistem ekonomi Indonesia sampai sekarang, menurut saya sistem ekonomi yang paling berdampak adalah sistem ekonomi sekuler. Kenapa? Karena sistem ekonomi ini mencakup beberapa sistem ekonomi yang telah digabungkan sehingga bisa dikatakan sistem ekonomi ini lengkap dan tidak begitu besar dan tidak begitu besar. Oke, terima kasih jawaban dari Winda. Ada dari yang lain? Enggak? Ada? Tidak. Oke, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa sistem di video tadi sudah dijelaskan bahwa sistem ekonomi yang digunakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi adalah demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu berkaitan dan sama dengan namanya ekonomi campuran ini. Nah, ini dia. Ini sistem ekonomi kita sebenarnya adalah sistem ekonomi campuran. Hanya saja namanya adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Itu dia. Dalam kaitannya misalnya kebijakan pemerintah ada. Kemudian pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan ada. Misalnya kemarin kan masalah kita di minggu-minggu sebelumnya kita mempelajari tentang minyak goreng, ya kan? Lalu bagaimana pemerintah mengendalikan harga itu supaya masyarakat bisa membeli. Nah, ini di campuran ada sistem demokrasi Pancasila juga ada gitu. Nah, kemudian memberikan pembimbingan. Nah, sama seperti saat ini melalui daripada pemerintah itu dengan anggaran dana desa, maka diajarlah masyarakat itu membentuk kelompok tani, membentuk kelompok-kelompok kecil agar bisa mengembangkan UMKM. Nah, seperti di desa ini, di dalam desa ini ada kegiatan-kegiatan PKK, bagaimana bisa membuat keripik pisang. Itu yang dikembangkan pemerintah supaya masyarakat kita itu bisa ada kegiatannya. Nah, seperti kemarin lagi masalah COVID. Nah, bagaimana upaya ibu-ibu, bagaimana melalui pemerintah, bagaimana upaya ibu-ibu mendapatkan uang, bisa dengan menjahit masker. Nah, itu dia. Jadi kita menganut sistem ekonomi campuran. Menguntungkan bagi kita, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada kelebihan dan kelemahannya. Ada menguntungkan juga, ada juga merugikan, ya kan? Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini dia. Ya, apa keuntungan atau kelebihannya ini yang tiga ini. Nah, dan kelemahannya juga ini, yang tiga ini, yang sudah Bapak jelaskan. Jadi itu dia. Yang paling berpengaruh bagi kita itu adalah sistem ekonomi campuran. Kita tidak menganut sistem ekonomi tradisional atau secara barter itu. Itu dulu kita melakukan itu karena barter. Itu sistem ekonomi tradisional. Kenapa juga kita tidak mengikuti sistem ekonomi pasar? Karena masyarakat kita itu rata-rata adalah petani, kemudian tidak semuanya keseluruhan masyarakat itu hobinya sebagai daripada pedagang, tidak. Kemudian kalau dia komando terpusat, kita bukan pemerintahan yang otoriter, artinya pemerintah segala yang mengaturnya, tidak. Kita adalah negara demokrasi, ya, demokrasi Pancasila. Jadi inilah jawaban dari kelompok 2. Sebelum kita masuk ke KPD tadi, ini jawaban nomor 2 itu dari kelompok 2. Apa yang paling berpengaruh bagi kita Indonesia terkait dengan mengatasi masalah ekonomi itu melalui sistem ekonomi. Oke, bagaimana, sudah jelas? Sudah. Ada lagi? Tidak. Ada. Oh, silakan, Clara. Mengenai kelemahan dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Oke, silakan bentar ya. Oke, kelemahannya. Itu kelemahan pertama itu persaingan menyebabkan yang kuat semakin
kuat, yang lemah semakin lemah. Pertanyaannya bagaimana jika pelaku yang lemah tersebut sekiranya yang bisa seimbang dengan yang kuat. Jadi tidak, kenapa harus lemah? Ada cara biar yang lemah itu setidaknya bisa menyeimbangi saya yang kuat. Oke. Baik, ada yang bisa menjawab? Ada? Jadi kenapa harus yang kuat itu semakin kuat, kenapa yang lemah semakin lemah? Kan gitu ya? Nah, kenapa sih? Nah, ini dia. Ada? Tidak? Nah, ada? Tidak ada ya? Oke. Kenapa di kelemahan sistem ekonomi ini, ekonomi pasar itu persaingan yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah? Nah, di ekonomi pasar ini kan ini kelemahannya. Ya, kelemahan, namanya juga kelemahan ini adalah yang tidak diinginkan, sebenarnya, yang kita tidak inginkan di dalam kegiatan ekonomi. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya jelas, kalau sekarang pemerintah sudah membebaskan orang, misalnya kelompok satu diberikan kebebasan, semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5 diberikan kebebasan untuk memproduksi satu barang dan memasarkan di lapangan, di pasar sesuka hati, bagaimana strateginya, bagaimana caranya. Tentu di kelompok ini ada yang lemah, misalnya bidang modal, ya kan? Yang satu modalnya besar, ya kan? Anggap aja lah kelompok ini adalah seorang pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C. Lalu kalau misalnya misalnya kelompok 3 lemah di bidang keuangan, misalnya kurang modal. Kelompok 1 modalnya besar. Tentu ketika dia modalnya besar, maka berbagai cara dilakukan supaya dapat dipromosikan produknya, ya kan? Kalau dia juga yang lemah, berarti apa adanya. Mungkin juga dia akan pasarkan melalui media, misalnya koran, melalui misalnya Facebook. Tapi yang punya uang besar, maka diproduksinya atau dipromosikannya di televisi, di poster-poster besar, di spanduk, di berbagai media. Itu dia. Makanya di sini nanti nampak, oh yang lemah semakin lemah, yang kuat semakin kuat. Kenapa? Berdasarkan daripada kekuatan masing-masing. Karena di sini kan semua. Nah, saya kasih contoh nih yang paling konkretnya. Di kita dulu kita mendapatkan handphone. Handphone itu misalnya Nokia dengan Oppo sekarang, ya kan? Itu saya kasih contoh. Nokia dulu sangat digemari orang karena memang itu adalah awalnya yang kita pakai, ya kan? Ketika muncul Oppo, Lenovo, Vivo dan sebagainya, mereka lah yang menguasai pasar. Maka Nokia itu akan semakin rendah ke bawah, semakin menurun. Kenapa? Apa yang tidak bisa disainginya dari produk Oppo itu? Satu, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi yang ada di dalamnya, manajemen daripada aplikasi di dalamnya itu dia tidak bisa menyaingi. Makanya Nokia sudah hilang lagi di peredaran, tidak ada lagi muncul di peredaran dia. Sedangkan daripada Oppo, Vivo masih menggeluti daripada ekonomi atau pasar sekarang. Nah itu salah satu contohnya, karena dia menggunakan sistem ekonomi pasar. Nah itu yang kelaraya kelompok 3 ya. Jawabannya bagaimana? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, jadi ada yang lain? Oke, berikan aplaus dulu untuk kita. Oke, terima kasih. Nah sekarang kita akan lanjut dari materi tadi dan kemudian dari pertanyaan teman-temanmu. Maka ada di sini diskusi kelompok di LKPD. Bapak sudah bagikan diskusi kelompoknya melalui LKPD, juga di media pembelajarannya atau media yang digunakan. Silakan nanti ditulis di situ jawabannya. Nah ini, silakan untuk didiskusikan keempat hal ini. Kalau sudah ketemu nanti, maka dipresentasikan. Oke. Saya berikan waktu 10 sampai 15 menit. Jadi jawabannya, kalau misalnya kamu punya handphone boleh dicari di internet. Kalau misalnya ada juga buku referensi boleh. Kalau ada juga buku ekonomi juga boleh. Ya. Oke, Bapak akan kasih waktu 10 sampai 15 menit.
Di 2000 orang ya semua ya. Oke ya. Sip. Oke. Sip. Bagaimana soalnya amat sulit nggak sih? Enggak, Pak. Kayak mudah ya? Kenapa mudah? Karena kita sudah mempelajari ya kan? Ya, Pak. Oke, masih semangat? Sudah siap. Sudah? Bagaimana? Bisa kita tampilkan? Iya. Oke. Ini luar biasa ya, semangat kan? Oke, kita akan masuk pada diskusi tadi sudah dibahas di kelompok masing-masing. Lalu sekarang itu saya kasih kesempatan siapa kelompok yang maju. Ada? Siapa yang pertama? Kelompok satu ada. Kelompok satu atau kelompok mana yang maju duluan? Sebelum kita lanjutkan. Kelompok mana yang maju? Kelompok 3, Pak. Oh, kelompok 3 silakan. Ya. Pertanyaan pada KPD, pertanyaan pertama, yaitu menurut kelompokmu mengapa pada sistem ekonomi tradisional perekonomian yang sangat sulit berkembang? Menurut kami, pertama, karena pada perekonomian tradisional masyarakat hanya sebatas menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa melihat keuntungan. Pada sistem ini pula, masyarakat cenderung menggunakan alat-alat tradisional dan tertutup dari
Kedua, efisiensi pada sistem ekonomi tradisional terlihat dari masyarakatnya yang memiliki semangat kerja atau workaholic yang besar ketimbang sistem lain sehingga membuat MPL lebih mahal. Ketiga, pada perkembangan zaman yang baru, jelas sudah tidak efektif lagi karena perkembangan teknologi yang besar. Dan yang terakhir, yaitu karena kurangnya kesadaran untuk memaksimalkan keuntungan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Oke, terima kasih dari kelompok 3 jawabannya sangat luar biasa. Ada dari kelompok lain yang menanggapi? Oke, kelompok 4 silakan. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 3. Yaitu pertanyaannya, menurut kelompok, mengapa pada sistem ekonomi tradisional perekonomiannya sangat sulit berkembang? Menurut kelompok kami, itu terjadi karena terjerumus oleh kemajuan zaman, yang dimana semakin adanya kemajuan zaman, alat tradisional semakin tidak digunakan karena bersifat lambat saat digunakan, sehingga masyarakat menciptakan alat-alat baru yang dapat membuat pekerjaan itu semakin cepat, sehingga perekonomian tradisional ini sangat sulit berkembang, yang dimana juga pada zaman ini namanya aja di era digital, yang dimana manusia menggunakan alat yang cepat dan hasil yang maksimal, dan sehingga apa yang dihasilkan lebih cepat, efektif dan efisien dan melakukan berbagai hal. Oke, terima kasih dari kelompok 4 jawabannya. Ada dari kelompok lain? Ya, dengan plus. Oke, ada. Linda. Nah, silakan. Nanti silakan. Teman-teman lagi, kami sudah melakukan beberapa dari lain tentang sistem tradisional yang kenapa sistem ekonomi tradisional itu berkembang sangat sulit. Jadi mungkin ada beberapa dari praktisnya, yaitu yang pertama itu efisien dan efektivitasnya kurang atau bersifat tradisional. Ini mungkin berhubungan dari transportasi seperti yang di pelajaran tadi itu, di bagaimana kita melihat pasar aku yang paling oleh Bapak. Yang kedua, tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah, kegiatan ekonomi yang dilakukan hanya memenuhi kebutuhan pasar saja. Dan terakhir itu sukar menerima perkembangan teknologi karena terikat dengan ada. Oke. Baik, terima kasih jawaban dari Linda kelompok 1 ini. Ada lagi yang lain? Baik Pak, Oke, silakan. ini kelompok 5 yang menambahkan mengapa pada sistem ekonomi tradisional perekonomian sangat sulit berkembang, karena pada pasar tradisional tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, dan cara pola pikir mereka pun macam pola pikir zaman dahulu, jadi tidak sesuai dengan pola pikir yang sedang berkembang saat ini. Oke, baik, terima kasih kelompok 5 ya dari jawabannya, tanggapan dari jawaban teman-temannya. Oke, ada lagi? Tidak? Oke, baik, berikan tepuk tangan untuk mereka. Oke, luar biasa. Kita lanjut. Menurut ini, yang kedua ini, siapa yang bisa menampilkan ini? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Mengapa pada sistem ekonomi komando jarang terjadi bisnis ekonomi? Ya. Satu, pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga-harga barang dan jasa di pasar. Kedua, pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran dan lain-lain. Ketiga, kondisi ekonomi negara yang cenderung lebih stabil. Keempat, kesenjangan sosial di masyarakat dapat diminimalisir. Kelima, pemerintah dapat mewujudkan pemerataan pendapatan warganya. Keenam, negara dengan sistem ekonomi komando jarang mengalami krisis ekonomi. Ketujuh, pemerintah dapat dengan mudah melakukan dan mengontrol aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di masyarakat.
Oke, terima kasih kelompok 2 jawabannya luar biasa ya, makin mantap. Ada lagi yang menanggapi? Siapa? Oke, dari kelompok 4 silakan. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menambahkan jawaban dari teman kami kelompok 2. Karena pertanyaannya itu menurut pendapat kelompokmu, mengapa pada sistem komando jarang terjadi krisis ekonomi? Pertama-tama kita perlu mengetahui dulu bahwa sistem ekonomi komando merupakan kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Sistem komando inilah yang menentukan barang apa yang akan diproduksi, cara pendistribusian harga, penjualan bahan dan pekerjaan. Sehingga sistem ekonomi komando jarang terjadi krisis karena satu, pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga-harga barang dan jasa yang di pasar. 2, pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain-lain. 3, kondisi ekonomi negara cenderung lebih stabil. Nah, adapun ciri-ciri ekonomi komando ini yaitu sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. 2, seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. 3, peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando ini yaitu kekurangan, masyarakat tidak diberi ruang untuk berinovasi karena segala sesuatu sudah diatur oleh pemerintah. Maksudnya berinovasi ini itu masyarakat memberikan ide atau buah pikiran, tapi tidak diterima oleh pemerintah karena pemerintah ini sudah mengatur segala aturan yang sudah dibuatnya, sehingga masyarakat tidak boleh memberikan berinovasi atau memberi sebuah buah ide atau buah pikiran. Kedua, kualitas barang pun tidak maksimal. 3, hanya memiliki hak milik pribadi tidak diakui, serta kebijakan akan cenderung bersifat memaksa. Kelebihan, pemerintah dapat mengendalikan sebagai pelaksana ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi. Dan kedua, pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil karena semua dijalankan berdasarkan bersaing. Demikian. Oke, terima kasih jawaban dari kelompok 5 ya. Kelompok 4. Ada lagi? Ada. Oke, silakan. Yang ini dulu. Kelompok 3 dulu ya, baru kelompok 5 nanti. Baik, kami akan menambahkan jawaban dari kelompok 2. Menurut pendapat kelompokmu, mengapa sistem ekonomi komando dan dari krisis ekonomi? Yang pertama, pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan pengadilan harga barang dan jasa di pasar. Kedua, pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Ketiga, kondisi ekonomi negara cenderung lebih stabil. 4, kesenjangan sosial di masyarakat dapat diminimalisir. Dan 5, pemerintah dapat mewujudkan pemerataan pendapatan organik. 6, negara dalam sistem ekonomi komando jarang mengalami krisis ekonomi. Dan yang terakhir, pemerintah dapat dengan mudah melakukan dan mengontrol aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Silakan kelompok 5. Iya, Pak. Oke. Baik, menurut kelompok kami, mengapa pada sistem ekonomi komando jarang terjadi krisis ekonomi? Karena negara yang menerapkan sistem ekonomi komando memang terkesan otoriter, namun negara tersebut jarang sekali mengalami krisis ekonomi karena pemerintahannya berusaha untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil, mendapatkan masyarakat itu merata, sebab pemerintahan telah mengatur distribusi pekerjaan bagi setiap orang. Oke, terima kasih kelompok 5. Ada lagi? Tidak. Oke, berikan aplaus untuk kita. Oke, jadi itu jawaban dari beberapa kelompok dari sanggahan beberapa kelompok ini. Kita lanjut yang ketiga. Nah, bagaimana ini? Menurut kelompokmu mengapa di
ekonomi liberal itu sering menimbulkan krisis ekonomi. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, silakan kelompok 1. Kenapa ekonomi liberal sering menimbulkan krisis ekonomi? Karena sistem ekonomi pasar berbasis liberal kapitalis adalah sistem ekonomi yang dalam kegiatan ekonominya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sehingga dalam sistem ekonomi ini peran pemerintah ada. Pemerintah tidak memiliki hak atas kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya sebagai pengawas dalam sistem ekonomi ini. Pada saat sistem ekonomi pasar liberal ini sering terjadi krisis ekonomi karena pada sistem ekonomi adanya kebebasan individu, pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memanfaatkan sebesar-besarnya baik kepentingan secara individual, sehingga sering terjadinya eksploitasi sumber daya yang menyebabkan krisisnya dan kelangkaan. Oke, terima kasih kelompok 1 jawabannya. Ada dari kelompok lain? Baik, kelompok 3. Baik, kelompok 4 silakan. Baik, saya kasih dari kelompok 4 sedikit menambah pertanyaan nomor 3 itu yang mendapat kelompok umum. Mengapa ekonomi liberal sering menimbulkan krisis ekonomi? Pada sistem ekonomi pasar liberal ini sering terjadi krisis ekonomi karena pada sistem ekonomi adanya kebebasan individu atau pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan secara individual, sehingga sering terjadinya eksploitasi sumber daya yang menyebabkan krisis dan kelangkaan. Demikian. Oke, terima kasih dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 yang jawabannya. Ada dari kelompok lain? Tidak, berikan aplaus untuk kita. Oke, yang terakhir. Apa keuntungan apabila suatu negara menerapkan sistem ekonomi campuran? Apa sih keuntungannya? Tadi kita sudah mempelajari dari video, kita juga Bapak juga sudah jelaskan. Lalu apa kira-kira? Dari hasil diskusinya apa? Oke, dari kelompok mana yang bisa tampil ini? Kelompok 5 silakan. Apa keuntungan apabila suatu negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Nah, dari yang kita dapat dari yang baik, keunggulan sistem ekonomi campuran itu pemerintah mengakui hak individu, pemerintah bisa mengendalikan harga barang dan jasa di pasar, pemerintah menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga negara sebagai tujuan utama. Dapat memberikan keuntungan kepada pihak menghasil produk atau produsen yang mampu menciptakan efisiensi di dalam bisnisnya. Hal tersebut berarti konsumen dapat mendapatkan nilai ataupun penghargaan yang bisa di setiap uang yang telah mereka habiskan. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 5. Ada dari lagi? Oke, kelompok 1 silakan. Tambahan dari keuntungan sistem ekonomi campuran, yaitu keuntungan yang paling besar bagi suatu negara jika menggunakan sistem ekonomi campuran, khususnya di Indonesia, yaitu terciptanya atau terwujudnya cita-cita negara Indonesia, yaitu kemakmuran warga negara yang sebagai tujuan utama negara kita, karena pemerintah menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga negara sebagai tujuan utama di sistem ekonomi campuran ini. Oke, terima kasih jawabannya dari kelompok 1. Ada dari kelompok lain? Dari kelompok 3. Jawaban dari kelompok 5. Keuntungan apabila suatu negara menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu menurut kami yang pertama menuju kondisi perekonomian negara yang sudah stabil. Kedua, terbatasnya pihak swasta untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi. Dan yang ketiga, pemerintah menerapkan regulasi serta pengawasan berusaha. Oke, terima kasih dari kelompok 4. Ayo, silakan dari kelompok 3. Keuntungan apabila satu negara menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi
peran pemerintah dan pihak swasta yang bekerja sama dalam mengelola kegiatan ekonomi. Berikut manfaat adalah sistem ekonomi campuran dalam masyarakat, yaitu 1. Pemerintah mengakui hak individu dan kebebasan individu. 2. Menetapkan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan dengan mudah. 3. Menunjukkan kondisi perekonomian negara yang belum stabil. 4. Terbatasnya pihak swasta untuk mengakomodasi sumber daya ekonomi. 5. Pemerintah menerapkan regulasi serta pengawasan berusaha. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Baik, ada lagi? Tidak, Pak. Tidak. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Nah, itulah jawaban daripada diskusi yang sudah diterapkan teman-temanmu. Lalu sebelum kita masuk ke ke kesimpulan, saya berikan kesempatan dulu kepada siswa yang bisa apa sih kesimpulan daripada materi hari ini. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kita berdasarkan bahwa berbagai masalah-masalah ekonomi yang kita alami di negara kita dapat diselesaikan dengan beberapa sistem ekonomi, yaitu seperti sistem ekonomi tradisional, liberal, pasar, dan juga sistem ekonomi Pancasila. Dengan sistem ekonomi yang paling berdampak besar atau yang saat ini kita jalankan adalah sistem ekonomi Pancasila, yang menjadi salah satu penyelesaian masalah-masalah ekonomi yang paling berpengaruh di dalam negara kita. Oke, itulah kesimpulan dari kelompok 2. Ada lagi yang menambahkan kesimpulan hari ini? Ya, silakan Winda. Oke, silakan. Oke, itulah jawaban atau kesimpulan dari kelompok yang kita diskusikan hari ini berdasarkan daripada kesimpulan yang disampaikan oleh siswa. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari kita hari ini adalah yang pertama, definisi dari sistem ekonomi adalah sebagai alat pengorganisasian suatu ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan. Yang berikutnya adalah adapun fungsinya, yang ketiga, menyediakan perangsang untuk produksi, menyediakan cara metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dan perekonomian, dan C, menyediakan mekanisme tertentu agar berbagai hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat tercapai. Nah, jadi ada satu atau sistem ekonomi yang kita pelajari hari ini, sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi campuran, yang dimana sistem ekonomi liberal adalah suatu ekonomi di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta. Dan pada sistem ekonomi pasar juga pemerintah hanya mengawasi melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Dan sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari berbagai sistem ekonomi yang awalnya mulai dari tradisional, pasar, dan komando. Nah, itulah kesimpulannya materi kita hari ini. Nah, kemudian di sini ada jurnal refleksi ya.
dari materi hari ini apa saja yang pertama dulu, apa hal yang peserta didik sukai terhadap pembelajaran hari ini, kemudian apa yang perlu atau yang belum peserta didik kami pahami, dan apa yang masih belum dimengerti. Ini nanti jurnal atau refleksi ini ditulis dalam satu kertas dan disampaikan kepada kami nanti setelah akhir pembelajaran ini. Ya, Pak. Nah, jadi itu saja dulu. Kemudian kita hari ini sudah mempelajari, lalu ada tugas nanti dibuka halaman 30 itu tugas di rumah, di mana minggu depan kalau kita ketemu berarti di situ diselesaikan. Kemudian hari ini sudah kita pelajari, mudah-mudahan apa yang merupakan pembelajaran hari ini juga bisa dapat memberikan manfaat kepada siswa dalam menjalankan kehidupan masing-masing. Kemudian terus diteruskan mengembangkan daripada sistem ekonomi ini, karena ini juga berkaitan dengan jurusan kita adalah jurusan orang ekonomi, ya kan? Nah, jadi itulah yang merupakan pembelajaran yang hari ini kita laksanakan. Jadi semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Kemudian kegiatan selanjutnya kita adalah terkait dengan proses pembelajaran. Mungkin bisa kita adakan secara game, ya, seperti hari ini sudah dibentuk kelompok duluan seperti yang sudah saya isyaratkan sebelumnya, membentuk kelompok sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi itu saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, proses pembelajaran kita hari ini, kita sudah awali dari tadi itu adalah berdoa, dan kita juga akhiri dengan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan Clara.